Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok Hotman Paris. Di video ini kami akan mewawancarai 5 narasumber dan menanyakan tentang hukum di Indonesia. Selamat menonton. Yuk kita kenalan dulu ya sama narasumbernya. Halo. Halo, Boleh kenalin dulu kan namanya siapa? nama saya Muhammad Salihin, Sekarang statusnya apa? mahasiswa Di mana? UIN SMA Banten, Jurusan apa? jurusan Akidah Filsafat Islam. Ya, kita bisa mulai wawancaranya ya. Ya, Oke, pertanyaan yang pertama itu hukum itu apa sih? hukum itu peraturan atau adat yang dikukuhkan, dibuatkan oleh penguasa atau pemerintah. Oke, kayak gitu ya. Ya, Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini? penegakan hukum di Indonesia saat ini ya bisa dikatakan lemah ya, karena ya kurangnya menegakkan hukum. Karena ya contohnya banyak rakyat-rakyat yang masih tertindas gitu ya. Oh gitu. Terus tahu kan nih hukum di Indonesia sekarang tuh kayak gitu ya. Ya. Terus buat saudara Solihin sendiri, harapan hukum Indonesia ke depannya tuh seperti apa sih? Ya, harapan saya semoga ya di Indonesia semakin maju gitu ya, penegakan hukum dengan adanya keadilan lah gitu. Gitu. Ya, Ya. bisa mengimplementasikan Pancasila gitu ya, sebagai ideologi dasar negara. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya karena sudah menyempatkan diri untuk mengeluarkan pendapatnya untuk saya wawancarai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan untuk semuanya sekian dulu dari saya pamit undur diri, nanti dilanjut sama teman-teman saya yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda, saya akan melanjutkan wawancara ke narasumber yang kedua. Ayo. Halo Bang. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, nggak apa-apa, boleh. Boleh perkenalkan dirinya Bang? Nama saya Samsul Ma'arif Dari kampus mana? dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jurusannya? Jurusan Hukum Tata Negara. Saya ingin bertanya kepada Abang. Menurut Abang hukum itu apa sih? Ya, hukum itu secara sederhana aturan gitu. Jadi diberlakukannya aturan itu tentu saja diciptakan untuk menertibkan. Secara sederhananya begitu. Tapi hukum juga tidak bisa dipisahkan dengan strata sosial yang ada dalam masyarakat gitu. Dengan begitu tentu saja nanti masyarakat itu akan terbagi. Ada orang yang menjalankan hukum itu, ada juga satunya untuk supaya hukum itu ditertibkan di dalam masyarakat gitu. Kalau menurut Abang hukum di Indonesia ini seperti apa? Nah, karena hukum itu tidak bisa dilepaskan dengan strata sosial, dalam makna singkatnya tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat. Ya tentu saja hukum itu cenderung diciptakan untuk menindas gitu, karena ada strata-strata sosial dalam masyarakat itu seperti masyarakat biasa, ada masyarakat elit. Nah, nanti kalau mau dilihat apakah hukum di Indonesia itu adil atau tidak, tergantung siapa yang berkuasa gitu. Kalau yang berkuasanya kelas-kelas elit, kelas-kelas korporasi, ya tentu aja hukum yang ada itu diciptakan untuk menindas orang-orang yang itu tadi, yang akan ke depan mengganggu kepentingan mereka gitu. Jadi kalau dibilang terus hukum di Indonesia itu seperti apa, ya sekarang ini hukum diciptakan untuk menindas itu. Terus dari semua penjelasan Abang tadi, kalau hukum kan kayak gini, buat ke depannya hukum di Indonesia itu seperti apa harapan Abang?
Ya, yang pertama soal itu tadi, soal strata sosial tadi yang harus kita perbaiki supaya tidak ada kesenjangan sosial yang begitu dalam. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara supaya distribusi kekayaan itu merata gitu. Dengan terdistribusinya kekayaan alam yang merata, nanti distribusi keadilan juga akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Jadi harapan saya yaitu tadi, kekayaan materialnya dulu yang kita penuhi supaya terdistribusi dengan baik kepada masyarakat secara keseluruhan. Kalau sekarang kan tersentral nih, kekayaan itu tersentral pada segelintir orang. Jadi ke depan itu harapan saya supaya pendistribusian kekayaan ini merata, baru setelah itu pendistribusian keadilan juga akan mengikuti dengan sendirinya itu. Terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktunya, sudah saya tanya-tanya juga. Terima kasih Bang sekali lagi. Terima kasih wawancara saya hari ini. Dilanjut wawancara teman saya yang ketiga. Baiklah, saya Nispa Ajara. Saya akan melanjutkan ke narasumber yang ketiga. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rohman. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Dari univ mana? Dari Universitas Islam Negeri Sultan Maunah Hasanuddin Banten. Oke. Saya ingin nanya, menurut Anda sendiri, hukum itu apa ya? Hukum. Menurutku hukum itu adalah sistem yang mengatur sebuah rangkaian, sistem yang terpenting ya untuk mengatur sebuah rangkaian dalam kelembagaan. Itu aja sih. Oke. Terus bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini ya? Saat ini penegakan hukum di Indonesia bisa dibilang sangat bobrok ya. Dalam kata lain, tumpul ke atas, lancip ke bawah. Lalu gitu. harapan hukum di Indonesia untuk kedepannya apa ya? Harapanku untuk penegakan hukum di Indonesia itu bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya jangan lupalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Udah sih itu aja. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Nama saya Yusfania Hasana akan melanjutkan ke narasumber selanjutnya. Selamat sore, Bang. Sore. Kenalin, saya Fania dari Uniba. Mau minta waktunya sebentar, boleh? Boleh. Abang dengan abang siapa? Dengan nama saya Abur Nurul Fikri dari kampus UIN SMH Banten. Oke. Menurut abang, hukum itu apa sih? Hukum menurut saya hukum adalah sebuah peraturan, sebuah aturan yang mengatur kehidupan di masyarakat. Hukum juga bisa dikatakan undang-undang dan peraturan yang mengatur banyak hal. Hukum juga ada dari segi bahasa itu sebuah pertimbangan. Hukum juga ada makna lain, yaitu sebuah keputusan atau pertimbangan yang diputuskan oleh hakim. Bisa disebut juga vonis. Itu sih menurut saya hukum itu ya lebih signifikan. Kalau pendapat saya ya hukum adalah sebuah peraturan. Selanjutnya menurut abang penegak hukum di Indonesia saat ini kayak gimana sih? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia masih banyak ketidakseimbangan, masih banyak ketimpangan permasalahan hukum di Indonesia. Khususnya sendiri di Provinsi Banten banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang tidak pro terhadap rakyat, yang lebih mementingkan kaidah-kaidah yang diatur oleh para elit politik di Indonesia dan khususnya di Banten itu tersendiri. Ya saya ibaratnya melihat situasi daerah di Banten khususnya itu banyak sekali sistem hukum yang lebih pro terhadap pemerintah dan terhadap orang-orang elit dibandingkan ke masyarakat tersendiri. Ya bisa dikatakan hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sih. Jadi banyak ketidakseimbangan permasalahan hukum di Banten dan umumnya di Indonesia lah. Kalau hukum tersendiri di Indonesia seperti itu sih. Kalau harapan abang buat hukum di Indonesia ke depannya itu apa? Ya kalau harapan saya lebih pro terhadap rakyat dan juga seimbang lah permasalahan hukum di Indonesia. Jadi lebih tidak tumpul ke atas, tidak tajam juga ke bawah, artinya seimbang sesuai dengan permasalahan-permasalahan hukum yang didapati gitu. Istilahnya seimbang lah hukum di Indonesia itu, tidak pro kemana dan tidak juga anti kemana gitu. Itu aja sih. Makasih buat waktunya bang ya. Selanjutnya akan dilanjutin oleh narasumber selanjutnya. Baiklah.
Nabila, nama saya Septiana Putri. Kita akan lanjut ke narasumber yang terakhir. Halo, bisa perkenalin namanya? Oh iya Kak, nama saya Santi Puspitasari dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Oke Santi, saya mau ngasih pertanyaan nih. Menurut kamu hukum itu apa sih? Hukum ya, hukum itu suatu peraturan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau menurut Santi sendiri, gimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum yang ada di Indonesia ini menurutku belum bisa mencapai titik keadilan gitu Kak. Dari statement yang tadi sudah Santi berikan, harapannya gimana sih buat hukum di Indonesia? Harapan kedepannya buat hukum yang ada di Indonesia ini bisa semakin akuntabel atau dapat bertanggung jawab gitu Kak. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Kak. Baiklah, itu tadi wawancara saya bersama narasumber yang terakhir tentang apa itu hukum, bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.